Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 346, Kembali ke Kerajaan Matahari. Tianze, Tuan Huo mengulangi nama itu sebelum mengangguk. Itu memang sangat cocok untuk itu. Pedangnya telah mendingin dan warna merahnya benar-benar menghilang. Alih-alih merah, sekarang berubah menjadi biru, yang jauh lebih cocok dengan kata danau kaca. Permukaannya halus dan dengan jelas memantulkan cahaya di sekitarnya. Cantik dan tajam. Lin Xiao tersenyum dan mengangkat pedangnya. Dia merasa seolah-olah dia bisa mendengar pedang itu sendiri memanggilnya. Itu adalah perasaan yang aneh, tapi tak lama kemudian, dia menyadari aura pedang telah menjadi sangat tenang dan kemudian menjadi tenang, tidak terlihat berbeda dari pedang biasa. Memiliki pedang berharga khusus seperti itu mungkin menghalangimu untuk memahami niat pedang, Putri Lan Yihua tiba-tiba berkata. Niat pedang. Itu juga sering disebut sebagai pedang Qi. Itu adalah Qi yang terbentuk karena pemahamanmu tentang senjatamu sendiri. Putri Lan Yihua mengeluarkan pedang kembarnya sendiri. Saat dia menutup matanya dan kemudian membukanya sekali lagi, ada aura tajam di sekelilingnya, yang sama sekali berbeda dari Qi. Lin Xiao menatap Putri Lan Yihua dengan heran sebelum dia melihat pedangnya sendiri. Benar, karena dia sudah bisa merasakan gerakan pedangnya sendiri dan merasa itu adalah bagian dari dirinya berkat koneksi yang dibuat oleh darah dan koneksi Qi, itu malah bisa menghentikannya untuk memahami pedang Qi. Dia tidak pernah mencoba memahaminya jika dia harus jujur karena dia hanya menggunakan pedang sebagai senjata dan tidak memahaminya secara mendalam. Tuan Huo tertawa. Jangan khawatir, itu tidak lebih dari pedang biasa tanpa pedang Qi. Satu-satunya alasan mengapa itu bereaksi sekarang adalah karena baru saja terbentuk. Tetapi agar Master Lin dapat sepenuhnya melepaskan kemampuan pedang, dia perlu memahami pedang Qi. Dan mungkin butuh waktu lama. Putri Lan Yihua mengangguk. Itu bagus kalau begitu. Melihat mereka berdua, Tuan Huo tersenyum ringan dan melambaikan tangannya. Dia melirik muridnya. Sekarang setelah masalah selesai, kamu harus siap untuk pergi. Ya Tuan. Hu Fei melirik Pangeran Lin Yan dan menyeringai. Jangan merindukanku. Pangeran Lin Yan mengangkat alisnya. Kenapa aku harus merindukanmu? Kurang ajar kau. Sampai jumpa di masa depan. Cak. Mereka berbicara sedikit lebih banyak sebelum mereka keluar dari ruangan. Putri Lan Yihua melirik sekali lagi ke arah Markis Hu tetapi tidak berkata apa-apa. Mereka bisa berbicara lagi di masa depan saat dia secara resmi kembali ke kerajaan Hualan. Pangeran Lin Yan melihat kelompok itu. Kami kembali ke kerajaan Matahari. Sudah, Lin Xiao tertegun. Pertama, kamu akan mengunjungi danaumu. Kedua, ini waktunya latihanmu di area dalam kerajaan Sun karena tidak ada lagi tempat taruhan yang bagus untuk saat ini. Pangeran Lin Yan menyipitkan matanya. Mereka telah melenyapkan tuan muda yang tidak berguna sejauh ini dan akan memakan waktu beberapa tahun lagi sebelum mereka memiliki lebih banyak orang yang akan berpartisipasi. Selama ini, tidak akan ada orang yang bisa menggunakan metode ini untuk berlatih. Tidak seperti semua orang suka bertaruh dengan hidup mereka juga. Rombongan beristirahat untuk hari itu dan pergi keesokan harinya. Selama perjalanan, Lin Xiao menghabiskan waktunya untuk lebih memahami teknik danau pemulihan dan juga teknik hati yang menenangkan. Kedua teknik itu akan sangat penting baginya di masa depan. Dan setelah beberapa hari perjalanan, pemandangan gunung yang sudah dikenalnya terasa sangat menyenangkan bagi Lin Xiao. Aku ingin tahu bagaimana kondisi yang lain sekarang. Ayo masuk. Mehem. Memasuki gua, Lin Xiao tiba-tiba berhenti. Dia bisa melihat ada beberapa orang berbaring untuk penyergapan di depan mereka. Karena jarak mereka masih cukup jauh dan guanya gelap, jelas pihak lain tidak akan mengenali mereka. Lin Xiao mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar mereka membentuk formasi. Putri Lan Yihua, Pangeran Lin San, dan Xia Ye mengenalinya sebagai tanda yang digunakan Lin Xiao saat mereka berada di dalam gua dan mencegah orang lain masuk. Mereka dengan ringan menyeringai satu sama lain dan dengan cepat bergerak. Mereka menemukan kita, Lin Yun berteriak.
Sial, aku sudah memberitahumu bahwa keahlianku untuk bersembunyi di kegelapan itu buruk tapi kamu masih ingin kami bersembunyi. Han Jiang mengutuk dan kemudian bergegas maju, tubuhnya bergerak seperti banteng besar yang tidak memiliki apapun untuk menahannya. Cak, Lu Jian mendecakkan lidahnya sebelum mulai bernyanyi. Nyanyiannya yang buruk masih belum membaik sedikit pun, membuat orang yang mendengarnya meringis. Di sisi lain, Fan Ling telah mengeluarkan kipasnya dan bergerak cepat. Lin Xiao merasa menjadi penerima serangan Lu Jian selalu terasa aneh. Sayangnya, pembatasan seperti itu bukan apa-apa baginya. Dia dengan ringan bergumam pelan, hancurkan. Kata yang diucapkan dalam Dragon Word benar-benar mematahkan batasan yang diberikan padanya. Tubuh Lin Xiao dengan cepat bergerak. Penghindaran bulan. Bergerak tepat di belakang Lin Yun, dia melihat adik laki-lakinya juga memperhatikannya dan mengangkat tangannya. Sebuah kantong ada di tangan kirinya sementara tangan kanannya memegang pedangnya. Racun. Lin Xiao telah berlatih teknik menenangkan hati dan sekarang menghadapi bahaya tiba-tiba terbunuh oleh racun adik laki-lakinya, dia dengan cepat menyiapkan pedangnya sebelum aura dingin menyebar. Chilling Lake Sword, jurus ke-6. Bang! Sebelum serangan Lin Yun bahkan bisa mencapai Lin Xiao, dia menemukan bahwa pihak lain telah menyerang. Menempatkan pedangnya sendiri dalam posisi bertahan, wajahnya berubah aneh saat dia didorong ke belakang. Hidupnya tidak dalam bahaya karena serangan itu diarahkan ke sisinya dan bukan ke arahnya. Belum lagi, teknik itu terasa familiar. Saudara laki-laki. Lin Xiao hanya menyeringai mendengar sapaan kakaknya. Jika aku benar-benar musuh, kamu pasti sudah mati, Lin Yun. Bab 347, Peningkatan. Lin Yun menatap kakak laki-lakinya dengan kesal. Meskipun benar bahwa dia akan mati jika bukan Lin Xiao, dia masih merasa bahwa kata-kata kakaknya sedikit mengganggu. Namun, dia heran betapa cepatnya Lin Xiao bergerak. Yang lain. Pada saat ini, Putri Lan Yihua telah pindah ke belakang Fan Ling. Meskipun dia menggunakan elemen angin untuk menghalangi Putri Lan Yihua, itu tidak menghentikan gerakan Putri Lan Yihua sedikit pun. Tes. Mengklik lidahnya, Fan Ling dengan cepat mengubah posisinya dan kemudian lintasan serangannya. Elemen angin dan api berputar di sekelilingnya sebelum semuanya mengalir ke arah Putri Lan Yihua. Angin badai api. Bang! Putri Lan Yihua tidak mencoba melawan secara langsung dan menggunakan teknik gerakannya sendiri untuk menghindar ke samping. Dia kemudian menyerang ke depan di antara waktu Fan Ling menggunakan tekniknya untuk memperpendek jarak. Kurang ajar kau, Fan Ling menggunakan tangannya yang lain untuk mengendalikan lebih banyak api. Putri Lan Yihua bergerak sekali lagi dan kemudian meraih tangan Fan Ling sebelum tubuhnya pindah ke punggung Fan Ling sebelum dia menggunakan tangannya yang lain untuk meraihnya dan meletakkan pedangnya di depan leher Fan Ling. Skakmat, kata Putri Lan Yihua main-main. Mendengar suara yang dikenalnya, Fan Ling tertegun. Dia hampir menjatuhkan kipasnya saat dia berbisik, Putri Lan Yihua. Iya. Dia hampir mengutuk dengan keras tetapi kemudian sebuah kesadaran menghantamnya. Dia sudah maju ke tahap inti emas 1 belum lama ini, namun dia masih gagal mengalahkan Putri Lan Yihua. Apakah sang putri maju ke Golden Core Stage? Tapi kekuatan yang dia tunjukkan sejauh ini hanya ada di yayasan pendirian. Sementara Fan Ling dikunci oleh Putri Lan Yihua, Xia Ye dengan cepat bergerak untuk menghindari Han Jiang. Orang kasar itu membanting kapak besarnya ke tanah sementara Xia Ye sudah bergerak sekali lagi. Tap. Sebuah pedang diarahkan ke dagu Han Jiang dari bawah, mencegahnya bergerak. Kamu kalah. Kata-kata yang dingin dan ringkas juga sangat mengejutkan Han Jiang. Dia tidak berani menggerakkan kepalanya tetapi dia bersumpah bahwa suara itu sangat familiar. Xia Ye. Mehem. Ini benar-benar dia. Tapi kapan Xia Ye secepat ini? Dari apa yang dapat diingat oleh Han Jiang, Xia Ye memang cepat tetapi tidak sampai pada titik di mana dia bahkan tidak dapat mengikuti gerakan pihak lain. Bagaimana peningkatan bocah ini menjadi sebesar ini meskipun dia hanya pergi selama beberapa bulan? Bang! Sementara mereka juga menemui jalan buntu, kondisi Lu Jian tidak lebih baik. Dia memperhatikan bahwa lawannya tidak terpengaruh oleh lagunya, jadi dia dengan cepat mengeluarkan pedangnya untuk bertahan dari serangan itu.
Namun, sebuah kaki menyapunya dari bawah dan hal berikutnya yang dia tahu, sebilah pedang diarahkan ke lehernya. Kemampuan pertempuran jarak dekatmu masih seburuk biasanya, komentar Pangeran Lin San. Dia tidak mengira akan seburuk ini, tetapi setelah melihat mereka dari dekat, dia menyadari bahwa itu memang buruk. Lu Jian bingung. Pangeran Lin San. Menurutmu siapa itu? Apa? Pangeran Lin Yan memperhatikan dari belakang dan menggelengkan kepalanya. Mereka yang tinggal di sini sepertinya juga butuh latihan. Benar. Setuju. Setuju. Mereka bertiga segera menyuarakan persetujuan mereka sementara Xia Ye mengangguk dengan keras. Saat Putri Lan Yihua menggunakan kinya untuk menghasilkan api, lebih jelas bagi mereka bahwa mereka yang tinggal di gua semuanya terjepit ke tanah dan bahkan gagal untuk melawan dengan benar. Apa latihanmu? Lin Yun punya firasat buruk saat melihat senyum Lin Xiao. Dia tahu betul bahwa setiap kali Lin Xiao tersenyum, itu berarti dia merencanakan sesuatu yang buruk. Tidak banyak. Kamu hanya perlu bertarung melawan beberapa musuh yang kuat. Lin Xiao mengangkat bahu. Oh benar, aku punya sesuatu untukmu. Iya. Lin Xiao mengeluarkan bunga kelopak pelangi yang dari cincin tata ruangnya. Itu sudah duduk di sana selama berbulan-bulan dan untungnya cincin tata ruang akan membekukan waktu jadi masih bagus seperti saat dia mencabutnya. Ini akan membantumu mencapai Golden Core Stage 1. Mata Lin Yun bersinar dengan kebahagiaan. Tidak seperti banyak orang lain yang perlu berlatih dengan keras, fisiknya sendiri memungkinkan dia untuk maju jauh lebih cepat daripada yang lain selama dia memiliki obat yang dibutuhkan, yaitu herbal dengan atribut yang. Terima kasih banyak, Kak. Tapi kamu harus memprosesnya sendiri. Lin Xiao tidak memiliki bakat dalam hal alkimia. Terakhir kali dia melakukannya, dia hampir meracuni mereka semua dengan ramuannya. Sampai-sampai Lin Yun bertanya-tanya bagaimana di dunia resep obat tiba-tiba berubah menjadi racun di tangan Lin Xiao. Tidak masalah. Lin Yun tertawa terbahak-bahak. Pangeran Lin San menggunakan mata kebenarannya dan memindai teman-temannya sebelum dia menyadari bahwa ada dua orang yang lahir dengan konstitusi khusus. Dia mengedipkan matanya. Mengapa kalian berdua tidak tidur bersama saja? Kalian berdua akan dapat mencapai tahap kultivasi yang lebih tinggi jika kalian melakukan itu. Mendengar itu, Lin Xiao menatap adik laki-lakinya. Apakah kamu ingin aku menculiknya? Tidak. Lin Yun jengkel ketika mendengar apa yang dikatakan kakak laki-lakinya. Kenapa dia harus mengatakannya di muka? Fan Ling memperhatikan bahwa Pangeran Lin San sedang menatapnya. Dia mencibir. Tampaknya Anda memiliki terlalu banyak waktu luang, Yang Mulia Pangeran Lin San. Apakah Anda keberatan berdebat dengan saya? Aku tidak akan kalah melawan. Pangeran Lin San tertegun saat melihat Lin Yun juga mulai menyerang. Jangan geng untuk melawanku. Kamu sudah Golden Core Stage dan kamu masih meminta orang lain untuk bekerja sama. Wah, tolong. Lin Xiao menyaksikan saudara kembarnya diserang dan memilih untuk menjauh dari masalah mereka. Betapa tidak bijaksananya dia untuk menyebutkannya secara belak-belakan. Bab 348, mereka akhirnya bergerak. Dia berjalan masuk dan melihat danau. Setelah mendapatkan beberapa manfaat dari membantu Long Hao, dia secara alami menyadari bahwa danau itu tidak sebaik sebelumnya. Perlahan dia menghapus kata itu dan Qi mulai menyebar. Perlahan, dia mengangkat tangannya dan mulai menulis kata-kata naga. Langit dan bumi, tolong dengarkan permintaan rendah hati saya. Kumpulkan Qi di sekitar untuk membantu kami berlatih di dalam danau. Mari kita tumbuh lebih kuat sehingga kita dapat melindungi orang yang kita cintai. Qi mulai berputar saat Lin Xiao memperhatikan kata-kata yang menyatu dengan danau dengan penuh minat. Dia secara alami membuat kata-katanya sendiri dan tidak mengikuti aturan lain seperti yang dilakukan Long Hao. Namun, hasilnya masih jauh lebih baik daripada saat dia menulis secara acak sebelumnya. Apakah karena itu lebih sopan? Itu karena kamu membangkitkan Qi. Lin Hu terdiam oleh dugaan Lin Xiao. Dengan mengajukan permintaan ke langit dan bumi, kamu meminta mereka untuk memberimu bantuan di danau ini. Lin Xiao mengedipkan matanya dan melihat ke danau sekali lagi sebelum mengangkat bahu. Dia tidak benar-benar memahami pentingnya dan di matanya, bagus bahwa mereka bisa berlatih lebih cepat sekarang.
Namun, prioritasmu sekarang adalah bagaimana menggunakan keahlianmu dengan lebih efisien dalam pertempuran. Lin Wu tidak terlalu peduli dengan kemajuan Lin Xiao. Bagaimanapun, itu secara alami akan datang pada waktunya. Hal terpenting baginya saat ini adalah membangun fondasi yang lebih kuat. Aku tahu. Lin Xiao menarik napas dalam-dalam dan melambai kepada yang lain, menyuruh mereka untuk mulai berlatih sekali lagi di danau. Dengan ki yang berlimpah di dalam danau, mereka mendapati diri mereka benar-benar menikmati kejadian langka ini. Tapi tentu saja Pangeran Lin Yan tidak membiarkan mereka beristirahat di dalam danau tanpa melakukan apapun. Dia memaksa mereka untuk berlatih dan Lin Yun dan yang lainnya akhirnya mengerti seperti apa pelatihan neraka yang dialami orang lain sebelumnya. Kali ini, mereka bergiliran mengunjungi arena taruhan untuk memastikan setengah dari mereka akan melindungi danau dan berkultivasi. Dalam seminggu setelah kembalinya Lin Xiao, Lin Yun selesai membuat obat dan mengkonsumsinya. Dia membuat terobosan cepat ke Golden Core tahap 1, yang membuat orang lain kesal. Kamu terlalu cepat, Lu Jian mengeluh saat melihat Lin Yun telah menerobos. Dia merasa itu sangat tidak adil mengingat Lin Yun jauh lebih lambat dari mereka di masa lalu. Saya memiliki fisik yang istimewa, kata Lin Yun tanpa penyesalan. Selama dia bisa menutupi kekurangan yang di tubuhnya, dia akan bisa melakukan terobosan lebih cepat. Bagaimanapun, konstitusinya cukup istimewa. Han Jiang memandang Lin Yun sebelum dia menggelengkan kepalanya dan fokus pada latihannya. Lu Jian mengertakkan gigi dan merasa bahwa dunia ini benar-benar tidak adil. Dia tidak jauh berbeda dalam usia dibandingkan dengan keduanya, tetapi dia dapat dengan jelas melihat bahwa Lin Xiao lebih baik dalam hal pertarungan sementara Lin Yun dapat maju dengan cepat dengan bantuan obat-obatan. Sementara dia harus bekerja lebih keras. Ketika kamu mencapai tahap yang lebih tinggi, itu akan lebih membandingkan pemahamanmu tentang kultivasi daripada bakatmu. Putri Lan Yihua memandang Lu Jian dan mencoba membantunya menerima kenyataan ini. Masih, latih saja lebih keras. Fan Ling mendengus. Dia memiliki bakat yang bagus dan dia tahu itu, tetapi ketika sampai pada pemahaman, dia membutuhkan waktu. Jika ada orang di antara mereka yang memiliki kecepatan luar biasa dalam hal memahami teknik, itu adalah Lin Xiao. Jika bukan karena batasan elemen tertentu, mereka yakin bahwa teknik mereka akan dicuri oleh bocah itu hanya dari dia yang menonton mereka bertarung atau bertanding dengannya. Latihannya belum selesai. Ya, Pangeran Lin Yan hanya tinggal beberapa bulan lagi untuk membantu mereka mengunjungi arena bawah tanah sebelum dia pergi. Yang lain sekarang mampu melindungi danau dengan lebih baik dan orang-orang yang datang untuk mengambil alih danau dikalahkan dengan mudah. Waktu berlalu dengan cepat dan sekitar 1,5 tahun sejak Lin Xiao mengambil misi. Semakin banyak orang merasakan kikaya yang aneh di gunung, jadi mereka ingin pergi ke sana. Berkat itu, mereka harus bertarung melawan banyak manusia. Untuk Lin Xiao, itu adalah kesempatan yang tidak bisa dia lewatkan. Minggir. Lin Xiao menatap pria itu dan mengangkat alisnya. Dia bergegas mendekat dan mengacungkan pedangnya, yang langsung membunuh pria itu. Sekarang semua jenis penggarap pendirian yayasan tidak bisa membuatmu bingung, ya? Pangeran Lin San tercengang. Lin Xiao mengangguk. Apakah ada berita dari saudara Lin Xian? Dia masih sibuk dengan misi barunya. Seperti yang kamu tahu, ketika kamu mencapai Golden Core Stage, yang penting adalah mengubah ki kamu sehingga menjadi yang murni. Tapi tentu saja, kamu harus memastikan bahwa kamu menang, jangan ketinggalan dalam kemajuanmu, kata Pangeran Lin San dengan nada santai. Apakah kamu tidak perlu kembali? Aku masih punya beberapa bulan lagi, Pangeran Lin San mengangkat bahu. Aku datang ke sini untuk bergabung dengan kakakku di tengah, jadi hanya sebulan sebelum kamu datang, dan aku sudah menyerahkan bagianku ke penjaga. Masih ada cukup waktu, bagaimana denganmu? Batas waktu 3 tahun untuk taruhanku adalah sekitar setengah tahun. Lin Xiao meregangkan tubuhnya, dia akan segera berusia 19 tahun juga. Aku mengerti. Lin Xiao mendapat pesan dari Luo Lan bahwa tetua mereka sedang berkumpul untuk pertemuan di Sekte Wang Luo. Lokasi pastinya tidak diungkapkan tetapi harus berada di dalam sekte. Mereka akhirnya bergerak. Lin Xiao bertanya dengan communication jadenya.
Suara Luolan rendah. Aku tidak bisa menghubungimu lama-lama, tapi Sekte Ueda diserang belum lama ini. Karena lawan menggunakan Moon Evasion, mereka mencurigai ada mata-mata, jadi ada pertumpahan darah di sekte. Sekarang, beberapa tetua bertanya untuk pertemuan. Bab 349, kembali ke selatan. Lin Xiao mendengarkan penjelasan Luolan sebelum memutuskan komunikasi. Berpikir tentang Sekte Ueda, dia hanya bisa mengingat satu pemuda yang begitu sombong dan tidak mau tinggal lebih lama lagi. Namun, dia tidak pernah bertemu dengan orang itu lagi dan sudah hampir 5 tahun sejak itu. Dia kemudian menghubungi Sui Wenyan dan Wen Renyu, meminta mereka untuk bertemu dengannya di kota Fengyi. Mereka telah menciptakan kekacauan, jadi sudah waktunya bagi mereka untuk kembali dan bertemu satu sama lain. Lin Xiao, apakah ada yang salah? Putri Lan Yihua bertanya dengan prihatin. Sudah waktunya, akan ada pertemuan tidak lama lagi di 3 sekte. Aku harus pergi ke sana. Siapa yang mau ikut denganku? Mereka semua memandang Lin Xiao dan berdiri. Hanya Pangeran Lin San dan Xia Ye yang tampak agak enggan meninggalkan tempat ini. Lin Xiao bisa melihat itu dan tertawa. Dia berjalan ke danau dan menulis beberapa kalimat lagi. Kamu bisa tinggal di sini paling lama setengah tahun lagi. Setelah itu, danau akan kembali normal. Apakah itu cukup untukmu? Xia Ye mengangguk. Aku seharusnya bisa membuat terobosan ke panggung inti emas dalam waktu setengah tahun. Saya juga. Yang lain memandang mereka berdua dengan mata terbelalak. Pangeran Lin San seumuran dengan Lin Xiao, jadi mereka tidak terlalu terkejut dengan klaimnya karena Lin Xiao sendiri juga hampir membuat terobosan. Yang lain juga, meskipun mereka masih membutuhkan lebih banyak waktu. Bagaimana dengan kalian berdua, Lu Jian, Han Jiang? Lin Xiao bertanya. Lu Jian menggelengkan kepalanya. Saya tidak pernah berpikir untuk membuat terobosan saya begitu cepat. Namun, saya ingin kembali ke akademi dan menyelesaikan masalah pengikut kami. Saya yakin sekali Anda menunjukkan kehebatan Anda, banyak orang akan mencoba untuk mendekat untukmu. Sebelum itu, aku juga ingin mulai mengintai semua senior. Oke, kamu bisa kembali. Berbeda dengan yang lain yang begitu terpaku untuk menjadi lebih kuat, Lu Jian tidak memiliki banyak bakat. Dia memang mendapat banyak manfaat dari danau itu, tetapi itu tidak cukup baginya untuk membuat terobosan. Hal terpenting baginya adalah membangun hubungan yang kuat dengan bangsawan lain yang mungkin penting bagi Lin Xiao. Dalam hal keterampilan sosial, dia memang yang terbaik di kelompok mereka. Belum lagi, dia memiliki keuntungan dari keahliannya yang memungkinkan dia untuk mengalahkan orang lain dan menarik mereka kepadanya dengan suaranya sendiri. Han Jiang melihat mereka dan kemudian ke Lin Xiao. Aku tidak punya banyak pekerjaan, jadi aku akan mengikutimu dan membantumu. Baiklah. Baik Lin Yun dan Fan Ling telah menembus Golden Core Stage, jadi danau itu tidak lagi bermanfaat bagi mereka. Yang mereka butuhkan adalah melatih ki di tubuh mereka dan memurnikannya sedikit demi sedikit. Setelah dimurnikan sampai tingkat tertentu, mereka akan dapat melakukan terobosan ke tahap inti emas 2. Alangkah baiknya jika aku bisa membuat Spirit Stone. Lin Xiao berpikir sendiri sambil memimpin yang lain keluar, meninggalkan Pangeran Lin San dan Xia Ye. Tapi tentu saja, Pangeran Lin San memilih untuk memanggil saudaranya untuk membantunya mengatur seseorang untuk membantu menjaga mereka. Akan lebih sulit untuk melawan orang-orang serakah itu ketika mereka datang di masa depan. Di dalam kesadaran Lin Xiao, Lin Hu mendengus. Kamu bukan Kaisar Naga Gunung, jadi kamu tidak bisa datang. Kaisar Naga Gunung dapat membuat batu roh. Ya. Sekarang Lin Xiao merasa bahwa semua kaisar pasti memiliki kelebihannya masing-masing. Setelah bertanya lebih banyak kepada Lin Hu, dia menemukan bahwa itu benar. Mountain Dragon akan menjadi yang terkaya karena Spirit Stone. Naga api akan menjadi yang memiliki kehancuran terbesar karena serangan yang diperkuat. Naga air akan menjadi yang memiliki pertahanan terbesar dan seterusnya. Kedelapannya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Misalnya, 4 naga elemen dasar dapat dipanggil kapan saja tanpa batasan, tetapi peringkat mereka akan sama dengan tuan mereka. Di sisi lain, naga danau, naga gunung, dan 2 lainnya hanya bisa dipanggil di tempat khusus mereka tetapi kekuatan mereka akan berada 1 peringkat di atas tuan mereka.
Desir. Kembali ke tempatnya, Lin Xiao langsung menuju ke stasiun teleportasi. Saya ingin pergi ke kota Feng Yi. Kami akan membayar biayanya. Sekarang, biaya mahal dari lingkaran teleportasi tidak berarti apa-apa untuk Lin Xiao. Itu seperti setetes air di ember dengan sumber dayanya. Mengapa kota Feng Yi? Itu lokasi terdekat dari tempat itu. Desir. Saat mereka diteleportasi, Lin Xiao keluar dari tempat itu. Rumah dan bangunan tempat dia dulu tinggal untuk waktu yang singkat di masa lalu tampak sangat asing sekarang. Namun, dia tahu bahwa kedua rumah lelang itu masih sepopuler dulu. Apa rencanamu sekarang? Cari tahu kapan pertemuan itu akan diadakan. Lin Xiao mengangkat bahu. Luo Lan hanya tahu bahwa mereka akan mengadakan pertemuan minggu depan tetapi tidak tahu tanggal pastinya. Tidak mungkin bagi mereka untuk menyelinap ke Sekte Wang Luo untuk waktu yang lama, bukan? Kenapa kita tidak masuk saja ke sekte itu dan menghancurkannya? Fan Ling bertanya dengan bingung. Dia tidak keberatan memamerkan kekuatannya sedikit. 3 tahap inti emas setengah itu tidak akan bisa mengalahkannya. Lin Xiao melirik Fan Ling dan menghela nafas. Bahkan jika kita melakukan itu, kita mungkin tidak dapat mencapai tujuan kita sepenuhnya. Aku perlu mengetahui waktu yang tepat kapan mereka mengadakan pertemuan atau rencana kita akan sia-sia. Cek, merepotkan sekali. Fan Ling mendecakkan lidahnya. Bab 350, bertemu dengan teman lama lagi. Lin Xiao tersenyum pahit. Setelah maju ke pendirian yayasan, amarah Fan Ling menjadi lebih buruk. Sampai-sampai dia merasa itu sangat mencengangkan. Dia sangat sembrono dan kejam, sama sekali tidak seperti gadis normal. Tentu saja, dia tidak akan pernah menyebutkannya kecuali dia sangat ingin dipukuli olehnya. Apa rencanamu sekarang? Maksudku, bagaimana rencanamu untuk mengetahui kapan mereka ingin mengadakan pertemuan? Fan Ling bertanya sambil menggosok kipasnya, meratapi kenyataan bahwa dia tidak bisa menerobos masuk dan mencoba mendekat. Aku tahu metode yang tidak berbahaya. Hah? Ikuti aku sekarang. Memimpin yang lain, Lin Xiao menuju ke gang belakang. Dia tidak pernah menghubungi Zhong Sun San dan Qi Yuxi setelah berpisah dari mereka. Sekarang memikirkannya, bagaimana kondisi mereka sekarang. Kedua rumah itu masih dalam kondisi baik. Namun, Han Jiang melihat tempat itu dengan cemberut. Apa yang akan kita lakukan di sini? Ini adalah rumah saya. Lin Xiao menunjuk ke salah satu rumah. Setelah itu, dia berjalan ke yang lain dan mengetuk. Iya. Nona Qi Yuxi. Siapa ini? Qi Yuxi membuka pintu dan melihat kelompok di depannya. Melihat Lin Xiao, yang tidak banyak berubah setelah beberapa tahun, matanya melebar karena terkejut. Lin Xiao. Hei Nona Qi Yu, apakah suamimu ada di sini? Dia ada di rumah lelang karena ada pekerjaan hari ini. Qi Yuxi tersenyum, memberikan kesan seorang wanita muda yang baik hati. Dia menyambut mereka di dalam dan kemudian melihat dua bagian dalam lainnya. Sui Wenyan, Wen Renyu, teman-temanmu telah tiba. Ah! Sui Wenyan membuka pintu dan menatap mereka. Matanya melebar karena terkejut sebelum dia tersenyum cerah. Puan, kamu kembali. Dengan sapuan tatapannya, Lin Xiao yakin bahwa Wen Renyu sudah hampir menerobos sementara Sui Wenyan sudah berada di Golden Core Stage. 1,5 tahun telah berlalu dan tampaknya kemajuan mereka sangat melimpah. Aku mendengar tentang apa yang kamu lakukan pada Sekte Ueda. Apa yang kamu temukan dari mereka? Ah, kita memikirkan rencana mereka saat itu. Sui Wenyan mempersilakan mereka untuk duduk sementara Qi Yuxi juga sedang menyiapkan makanan. Sementara mereka sudah maju, jelas bahwa Qi Yuxi masih belum berhasil membuat terobosan. Bahkan, dia tampak seperti sedang mengalami hambatan. Wen Renyu memperhatikan Lin Yun dan matanya membelalak tak percaya. Dia tahu In Yun berkembang lebih baik daripada siapapun karena ketika dia pertama kali datang, Lin Yun bahkan tidak sekuat Lin Xiao. Tapi sekarang dia melihat anak muda ini lagi, jelas bahwa Lin Yun sudah maju ke Golden Core Stage. Kenapa kamu begitu cepat? Wen Renyu bertanya pada Lin Yun. Adikku menemukan tanaman yang cocok denganku. Lin Yun menyeringai. Itu sebagian keberuntungan bahwa saudaranya berhasil menemukannya. Wen Renyu mengedipkan matanya dan kemudian menunjuk ke arah Fan Ling. Dan di sini kupikir kalian berdua cocok. Bang! Dengan satu pukulan,
Wen Renyu dikirim terbang. Wajah Lin Yun memerah karena dia mengetahui tentang fisik Fan Ling belum lama ini. Namun, dia tidak punya niat untuk dekat dengannya hanya karena itu dan ingin mereka seperti pasangan normal. Tapi tentu saja, itu masalah lain waktu. Lin Xiao menghela nafas saat melihat mereka dan fokus pada cerita yang diceritakan Sui Wenyan kepada mereka. Ternyata rencananya sesederhana menerobos masuk. Mereka tidak perlu melakukan sesuatu yang istimewa karena sekte lain di dekatnya tidak akan bergerak dan kekuatan lain itu dibungkam. Keluarga kerajaan adalah orang di belakangnya. Lin Xiao bertanya dengan nada rendah. Sui Wenyan mengangguk dan menghela nafas. Ada beberapa faksi di keluarga kerajaan dan salah satunya tidak puas dengan apa yang terjadi dengan sekte Tai. Akibatnya, mereka memerintahkan 3 sekte untuk bergerak melawan sekte tersebut dan memusnahkan semua orang yang berafiliasi dengan mereka. Petik 2. Yang mana? Orang yang mengikuti Lin Bowang. Lin Bowang, Lin Xiao telah mendengar namanya beberapa kali di masa lalu, tetapi dia tidak tahu banyak tentang pangeran ini. Berbeda dengan 2 pangeran lain yang pernah dia temui sebelumnya, pangeran ini selalu diam bahkan tidak ada riak beritanya. Namun, jelas bahwa dia adalah salah satu dari sedikit yang memiliki pengikut dan pendukung paling banyak di belakang punggungnya. Lagi pula, ada satu insiden ketika dia berhadapan dengan Pangeran Lin Fei dan hasilnya adalah mereka berdua terikat. Saat itulah tidak ada yang berani meremehkan pangeran yang tampaknya pendiam ini. Orang tuanya adalah pangeran ketiga tetapi mereka telah meninggal ketika Lin Bowang masih muda. Dia sekarang berada di bawah asuhan pangeran kelima dan juga mendapat bantuan beberapa pangeran lain untuk menstabilkan posisinya saat ini. Siapa mereka? Selain dari kaisar, tidak ada indikasi yang jelas tentang yang lainnya. Lin Xiao mengangkat alisnya. Dia mengira kaisar akan menyukai putranya sendiri, tetapi ternyata dia sebenarnya condong ke pangeran lain. Mengapa dia membantu pangeran lain dan bukan putranya? Sui Wenyan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu pasti. Mungkin kita perlu mencoba keberuntungan kita untuk bertanya pada 3 sekte saat mereka berkumpul. Oke, omong-omong, bagaimana kemampuan sekte Ueda? Mendengar itu, Sui Wenyan memiringkan kepalanya. Yah, rata-rata saja. Kamu juga tidak perlu terlalu khawatir tentang sekte Yuda. Mereka tidak akan melawanmu dan tidak terlalu berharga lagi. Iya. Aku sudah membunuh pemimpinnya dan perselisihan internal membuat tidak mungkin bagi siapapun untuk bertahan hidup di sana. Hanya beberapa tetua yang melarikan diri menuju sekte Wang Luo dan kita semua akan segera membunuh mereka juga. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.